setia. Sungguh Engkau Allah yang baik, kami tak pernah ragu, kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang setia, Allah yang perkasa, Allah yang tak pernah gagal, Allah yang sempurna, Allah yang menggenapi janji-janji, Allah yang tidak pernah berubah. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah El Shaddai Immanuel, Tuhan yang baik, sungguh sangat baik. Kami mengucap syukur, memuji menyembah-Mu, sungguh dahsyat Engkau. Atas kesetiaan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati kebaikan Kau. Pekerjaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di tengah-tengah kami. Kau sungguh besar, Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Bukankah Kau berkata bersama dengan Tuhan melakukan pekerjaan yang gagah perkasa? Karena Tuhan yang sudah menginjak lawan-lawan kami, Tuhan yang sudah menginjak musuh-musuh kami, dan Kau sedang sediakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa. Itulah yang kami yakini Tuhan. Di sisa akhir tahun ini kami mengerjakan pekerjaan yang besar. Kami mau masuk di dalam musim yang baru. Tidak ada lagi reruntuhan, tidak ada lagi kegagalan. Yang ada adalah Taman Eden dan Taman Tuhan. Padang gurun dan padang belantara Kau ganti dengan Taman Eden dan Taman Tuhan. Kau izinkan mata kami melihat Tuhan, bagaimana kegerakan-Mu, revival-Mu terjadi setiap hari lewat hidup kami. Dengan siapa kami berinteraksi Tuhan, Engkau terus mengalirkan aliran kehidupan lewat hidup kami. Kami percaya itu sedang terjadi. Kami mengalami personal revival, kebangunan rohani secara pribadi. Kami terus rindu dan haus lapar akan Engkau. Karena kami mempunyai segalanya Tuhan, Kau berikan dengan kelimpahan. Oh, karena kami orang-orang yang mempunyai kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Hati yang mau lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk. Kami terus terhubung dengan Engkau di dalam doa kami. Roh hikmat dan wahyu terus bekerja kuat di tengah-tengah kami. Dan Kau akan mencurahkan dengan kelimpahan kepada kami pengertian rahasia kerajaan-Mu Tuhan. Ada banyak orang akan berbondong-bondong datang ke rumah-Mu, ke hidup kami untuk minta pengajaran dan hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih itu terjadi Tuhan. Bantu kami mau mempersiapkan diri. Semakin akhir zaman, kami rindu dibentuk, dicetak ulang, dipersiapkan, diperlengkapi, diubahkan. Pola pikir, cara berpikir kami yang salah diselaraskan dengan firman-Mu Tuhan. Sikap hati, dasar keyakinan yang salah diselaraskan dengan firman-Mu, sehingga hidup kami mengalami transformasi. Hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa, tapi kehidupan ilahi itu terus mengalir atas hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami menjadi tanda, alamat tanda yang ajaib, pintu gerbang surga. Kami menjadi kemah-Mu, bait-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Orang yang terhisap dengan kami, orang yang berinteraksi dengan kami, mereka mengalami aliran kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah yang menjadi kerinduan dan doa kami. Hari ini kami rindu terus Engkau perlengkapi kami. Kami menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Bukan tanah yang berbatu-batu, bukan di pinggir jalan. Tapi hati kami menjadi tanah yang subur. Kami mau setiap
setiap ibadah kami Tuhan, setiap ibadah kami mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan, persekutuan dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh dimerdekakan, diubahkan. Firman yang mengubahkan itu yang kami terima. Hidup kami berubah, hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa supaya sepanjang firman Tuhan, namamu ditinggikan dan dimuliakan. Tanda-tanda dan mujizat menyertai, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Mari Tuhan, urapi hambamu, apa yang kau sampaikan kepada hambamu itu disampaikan kepada jemaat, dan terjadi ledakan-ledakan rohani Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Mari semua jemaat katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, kita masuk ke minggu kedua bulan Agustus. Saya kemarin bawa firman di BTC, saudara, saya merasakan doa yang luar biasa. Mereka sangat terberkati dan ada urapan dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Karena itu pertama kali saya bawa firman di BTC ya saudara. Nah, saya mau mengulas sedikit bagaimana minggu kemarin kita belajar bahwa kita tidak menjadi hamba uang. Betul? Masih ingat ya Pendeta Saul yang bawa firman di tempat ini, bagaimana uang itu saudara, itu menjadi pesaing utama ya. Ya, uang itu menjadi pesaing utama. Kita mesti waspada dengan namanya uang saudara. Karena uang itu menjadi pesaing utama kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi makanya dikatakan firman, tidak mungkin kamu mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Mamon dan kepada Tuhan. Pasti engkau akan mengasihi satu dengan yang lain lebih. Maka itu di seluruh Alkitab Tuhan tidak mengatakan jelas pesaingnya dia kecuali Mamon. Nah saudara tahu, saya perlu garis bawahi saudaraku, akhir zaman ini saudara, Tuhan sistem Babel, sistem dunia ini menekan begitu rupa saudara dan saya. Dunia ini ya, terlebih khusus untuk anak-anak Tuhan, untuk fokus kita dalam mengejar uang. Ya, karena kita berpikir begini, gak mungkin aku gak punya uang. Tanpa uang, gimana anak saya bisa makan? Bagaimana kalau anak saya mati? Bagaimana? Saudara, sistem Babel ini, dunia ini akan menekan sedemikian rupa supaya uang itulah yang menjadi solusi dalam hidup kita. Uang itulah segala-galanya. Saudara, saya tahu bahwa kita perlu uang, tapi kita tidak perlu menjadi hamba uang. Amin. Ya, hati-hati ya. Karena akar kejahatan itu adalah cinta akan uang. Jadi hidup kita tidak tergantung dengan uang. Tapi hidup kita tergantung dengan firman. Kita sudah belajar berbulan-bulan saudara, bagaimana hanya mendengarkan Tuhan baik-baik, maka dan melakukannya, segala berkat akan datang kepada kita dan menjadi bagian kita. Kita tidak perlu. Ya, itu cara Tuhan. Tapi seringkali anak Tuhan berkata, masa sih hanya dengan firman, masa sih harusnya dengan kerja keras dong, harusnya dengan kerja cerdas dong, harusnya ini itu firman bilang hanya engkau dengar baik-baik, betul? Seringkali kita tidak percaya bahwa hanya dengan firman segala sesuatu bisa terjadi. Hanya dengan firman solusi hidup kita bisa terjadi. Betul enggak saudara? Itu yang membuat kita punya alternatif A, B, C, D. Kita ingin selesaikan masalah kita. Kita mau buat solusi sendiri. Itulah yang membuat kita semakin menjadi hamba uang dan dikendalikan uang. Maka itu saya rindu supaya sungguh firman yang kemarin itu, minggu kemarin itu firman yang sungguh-sungguh yang penting buat hidup kita, saudara. Karena tanpa disadari bahwa semakin hari di akhir zaman ini, tekanan itu semakin kuat, semakin sulit, kejahatan di mana-mana, dan orang butuh uang. Tapi gereja Tuhan, nasibmu tidak ditentukan dengan uang. Karena kita bukan berasal dari dunia, betul? Nasib kita ditentukan oleh surga, amin. Setiap firman yang hidup, itulah yang menentukan
kehidupan sehari-hari kita. Karena apa yang kau pikirkan, kau yakini, kau fahami, itu menentukan jenis kehidupan sehari-hari yang kau pilih. Kalau kau pikirkan bahwa uang segalanya, uang menjadi kebutuhan, uang menjadi solusi. Kalau kita yakini itu, pikirkan itu, kita fahami itu, maka itu menentukan jenis kehidupan sehari-hari yang kita alami. Saudara akan terus khawatir, cemas, takut, betul? Tidak mengalami tempat perhentian damai sejahtera. Tapi kalau apa yang kita pikirkan adalah firman, firman itulah yang menyelesaikan hidup kita. Amin. Ya, itu sekedar prolog untuk mengulas kembali bahwa pentingnya kita memiliki sikap yang benar tentang uang, ya. Menilai sesuatu dengan benar tentang uang. Jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Saudara ya, bukan berarti orang yang kaya bisa diperhamba. Orang yang gak punya duit pun bisa diperhamba dengan uang, betul? Ya, jadi kita hati-hati dengan cara kita menilai uang. Baik, hari ini kita belajar tentang tidak dapat mengekang diri. Ya, kita buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka, tidak dapat, garang, tidak suka yang baik. Oke, sampai di situ. Di sini ada tulisan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Jadi pada hari-hari terakhir, akhir zaman, kita akan belajar tentang tidak dapat mengekang diri. Banyak orang tidak bisa mengekang diri, kenapa? Karena begitu banyak tekanan, ya. Karena masa-masa sulit, hari-hari yang tidak biasa, saudara. Kita hidup sekarang ini di akhir zaman, hari-hari yang tidak baik-baik saja. Tekanan spirit dunia begitu kuat sehingga muncul ayat-ayat ini. Salah satunya kita seringkali akan mengalami tidak bisa mengekang diri. Saudara, tidak dapat mengekang diri itu sama dengan tidak punya penguasaan diri. Setuju dengan saya? Ya. Jadi lebih baik saya gunakan tidak bisa menguasai diri, ya. Tidak memiliki penguasaan diri, itu ya. Tidak bisa mengekang, tidak dapat mengekang diri. Apa sih definisinya atau apa artinya kalau saya tidak dapat menguasai diri? Apa itu penguasaan diri, saudara ya? Ya, penguasaan diri adalah kemampuan. Apa, saudara? Kemampuan untuk menahan. Jadi penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk menahan apa? Godaan dan keinginan dunia. Jadi penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan godaan dan keinginan dunia yang akan membawa kita ke arah yang salah. Saya ulang, saudara ya. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan, ya. Menahan apa? Godaan dan keinginan dunia yang membawa kita ke arah yang salah, yang seringkali akibatnya merugikan dan menghancurkan dan membuat kegagalan dalam hidup kita. Saya ulang ya. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan godaan dan keinginan dunia yang membawa kita ke arah yang salah. Nah, pada akhir zaman, saudaraku, ada banyak orang tidak bisa menguasai diri. Artinya dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk menahan godaan. Betul? Ya.
godaan dan keinginan dunia ini membawa kita ke arah yang salah. Jadi saya percaya saudaraku, penguasaan diri ini adalah karakter yang sangat penting dalam hidup kita. Betul? Betul nggak saudara? Ya, kenapa? Karena tanpa penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan kita menjadi tidak terkontrol. Betul nggak? Tidak bisa dikendalikan. Sehingga kita mengakibatkan kerugian dan kegagalan. Ya, kita tidak bisa mengendalikan sikap dan tindakan kita. Karena kita tidak punya kemampuan untuk menahan. Betul? Betul nggak saudara? Nah ini jadi penguasaan diri ini sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Yang lebih penting lagi saudaraku, penguasaan diri ini adalah fondasi, apa saudaraku? Fondasi dasar untuk mengembangkan karakter-karakter yang lain. Jadi kalau orang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengekang diri, tidak bisa menguasai diri, jangan harap dia memiliki karakter baik yang lain. Betul? Dia nggak mungkin sabar, dia mungkin kasih, betul nggak? Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Ada sikap tindakan dia yang tidak bisa dikontrol. Betul? Dan itu membawa kita ke arah yang salah. Sehingga kita mengalami banyak kegagalan dan kerugian oleh akibat arah yang salah. Jadi kemampuan untuk menahan ini penting sekali. Maka itu jangan heran saudara, hari-hari ini banyak sekali penyakit mental. Betul nggak? Mental disorder, anxiety disorder. Banyak banget disorder, betul nggak? Sampai bingung saya ngafalinnya. Saudara, betul nggak? Kamu sakit apa? Apa gitu disorder? Itu yang gimana? Oh Bu, itu kan banyak jenisnya. Ratusan jenisnya disorder. Tapi akarnya dia tidak punya kemampuan untuk menahan, betul? Amin. Dan tahu akhir zaman ini akan ada banyak tekanan si jahat kepadamu dan saya. Dalam bentuk apapun, betul nggak? Kalau kau pun tidak punya kemampuan untuk menahan, kau akan mengalami mental disorder. Betul nggak saudara? Jadi penguasaan diri ini sangat maha penting. Karena setiap hari saudara sadar atau tidak sadar, saudara sedang di bawah tekanan, betul nggak? Aduh besok mau makan apa ya? Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Ini segala macam tekanan saudara. Tapi kalau saudara tidak memiliki kemampuan menahan godaan, keinginan dunia, saudara akan mengalami penyakit mental. Saudara setuju dengan saya? Saudara, kita mau supaya kita mengalami penguasaan diri. Amin. Ya. Emosi. Ya. Emosi itu sebagian yang sangat penting mempengaruhi penguasaan diri. Betul enggak? Karena kita cenderung impulsif, reaktif. Betul enggak? Kadang-kadang kita ketika ditekan kehilangan pertimbangan dan akal sehat, terjebak didorong untuk oleh naluri kita, emosi kita, nafsu. Makanya ada banyak orang, Bu Orin tidak ada di sini ya. Saya cari tadi Bu Orin nggak ada ya. Saya mau cerita Bu Orin soalnya. Mungkin dia dengar di ini. Dulu dia bilang, saya di penjara juga nggak apa-apa, saya bunuh suami saya. Saya udah kesel banget. Saya ingin bunuh dia. Benar kata, saya bunuh dia. Jadi dia nggak mengalami pertimbangan yang masuk akal lagi, betul nggak? Iya kan? Dia itu nggak punya akal sehat yang pertimbangan dan dijebak, didorongnya oleh nafsu, betul nggak? Jadi emosi itu begitu penting perannya di dalam penguasaan diri. Ya. Jadi kita mau belajar ini hari ini supaya kita mengerti dalam segala perkara kenapa Tuhan ingin kita
bisa mengekang diri. Saudara, saya percaya bahwa kita punya banyak tekanan. Beda-beda tekanannya, betul? Bang Nando punya tekanan, saya punya tekanan, Pak Teguh punya tekanan, betul? Tapi kita bisa memiliki kemampuan untuk menahan. Amin. Sehingga kita tidak mengalami mental disorder. Ada banyak anak-anak muda sekarang mengambil jurusan psikologi, ya, bahkan Clemens juga ngambil jurusan psikologi ya, namanya Hendricks. Kenapa? Karena diperkirakan semakin akhir zaman, semakin banyak pasien yang mengalami mental disorder. Tapi kita, puji Tuhan, kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena kita memiliki resilient, menahan, punya kemampuan untuk menahan. Saudaraku, mengapa sih kita perlu menguasai diri? Itu ya. Yang pertama, saudara, kita cenderung bersikap dan bereaksi spontan. Betul nggak? Ketika kita disakiti, kita ingin menyakiti, betul? Iya kan? Ketika kita diapain, kita cenderung, kenapa kita perlu? Karena cenderung kedagingan kita, kemanusiaan kita cenderung bereaksi spontan, reaktif. Bertindak dulu, baru berpikir. Betul nggak? Udah aja, saya pengen dia peduli amat saya di penjara. Saudara dan saya, manusia kita, daging kita cenderung seperti itu. Betul nggak? Nggak bisa kita tampar pipi kanan, kasih pipi kanan. Nggak bisa. Tampar pipi kiri, saya tampar 2 kali pipi kiri. Kenapa? Karena kedagingan kita cenderung untuk spontan. Ya, cenderung untuk reaktif. Makanya kita perlu penguasaan diri. Ya, kita cenderung ingin membalas. Ya, membalas sakit hati, membalas apapun, ya, ingin membela, ya, cenderung reaktif, spontan. Itu yang pertama, saudara. Makanya perlu penguasaan diri. Yang kedua, ya, yang pertama tadi cenderung apa? Bertindak dulu, baru Saya pernah alami seperti itu, sering. Yang penting saya puas, betul nggak? Ya, nafsu yang mendorong, saudara. Nafsu yang memimpin. Kita sedang memuaskan nafsu, emosi. Ya. Jadi yang pertama, cenderung bertindak dulu baru berpikir. Yang kedua, lebih senang bersikap semaunya, saudara. Daripada bertindak tertib. Orang yang tidak bisa menguasai diri, gak bisa dinasihati, betul? Gak bisa, saudara. Dia ingin bersikap semaunya. Gua kok, enggak lu kok, saya. Ya. Dia ingin bersikap semaunya, walaupun itu mengakibatkan kerugian. Ya, kadang dia berkata-kata kasar dan sekali merugikan orang kan. Tapi dia enggak peduli. Dia ingin bersikap semaunya. Karena emosi dan nafsu dia yang yang mendorong, yang memimpin hidupnya, betul? Makanya perlu penguasaan diri, ya. Ya, yang ketiga, ternyata untuk latihan iman dan dasar pengembangan karakter lainnya, kita perlu penguasaan diri. Karena dari awal saya bilang bahwa penguasaan diri ini adalah fondasi untuk pengembangan karakter lainnya. Jadi kalau saudara lihat orang, bagaimana sih karakternya, lihat di dalam penguasaan dirinya. Kalau dia cenderung apa ya namanya sekarang itu apa? Bacok apa? Bukan. Sekarang itu senggol bacok. Senggol bacok, betul nggak? Sekarang kata-katanya itu sekarang familiarnya di kalangan orang-orang itu senggol bacok. Orang yang punya emosi disenggol sedikit bacok gitu ya. Jadi saudara lihat aja orang yang seperti itu dia sedang disorder. Ya walaupun belum diperiksa sama psikiater. Ya kan? Karena dia tidak punya kemampuan untuk menahan, betul? Ngerti ya? Dia sakit, saudara. Ya, dia mengalami mental disorder. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai diri. Kalau dia bisa menguasai diri, percayalah itu fondasi
untuk mengembangkan karakter lainnya. Ya, untuk melatih iman dan berkembang karakter lainnya. Jadi kenapa kita harus menguasai diri? Yang pertama adalah kita cenderung bersikap spontan, betul? Impulsif ya, reaktif. Daging ini. Bertindak dulu baru berpikir. Yang kedua, lebih senang bersikap semaunya. Sak maunya dewe, karepe dewe. Padahal itu menghasilkan kerugian dan kegagalan. Ya, suami istri kadang-kadang saudaraku kalau sudah tidak bisa menguasai diri, istri polwan bisa membakar suaminya yang polwan juga gitu. Betul nggak saudara? Sudah nggak kehilangan akal sehat karena didilit oleh emosi dan nafsu. Apakah anak Tuhan bisa seperti itu? Bisa. Betul nggak saudara? Ya, ada anak di mana itu yang bunuh diri gara-gara dibully, dosen apa guru, anak muda. Ya, saudara, dia nggak bisa, mungkin dia nggak ekspresif orangnya, tapi dipendem. Tapi dia tidak punya ketahanan, kemampuan untuk menahan, betul nggak? Ada orang yang sedih, anxiety disorder, dia sedih, cemas, khawatir, takut, itu aja kerjaannya. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menahan godaan, intimidasi si jahat, suara-suara, betul nggak? Ya, keinginan dunia. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat, justru di akhir zaman ini kita perlu banyak berdoa. Saudara, betul nggak? Tapi kita seringkali tidak bisa berdoa. Karena kita tidak bisa menguasai diri. Jadi penguasaan diri sangat penting untuk keterhubungan kita dengan Tuhan. Betul? Nah, tanpa penguasaan diri, saudara tidak akan pernah bisa tenang. Orang yang hidup tenang itu pasti dia bisa menguasai diri. Hidupnya tidak dikendalikan oleh emosi dan nafsu. Betul saudara? Kita buka lagi 1 Korintus 9 ayat 24. Dan 25 ya, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Hanya ada satu pemenangnya, betul nggak? Semua turut berlari dalam pertandingan tapi hanya satu yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku, kalau saudara ingin menjadi pemenang, ya, karena firman Tuhan ini berkata ada pertandingan orang berlari sedemikian rupa untuk menjadi pemenang. Satu hanya pemenangnya. Tapi orang yang menjadi pemenang adalah orang yang menguasai diri dalam segala aspek. Betul nggak? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan hanya satu aspek. Amin. Sama di dunia ini kita juga lagi bertanding. Jadi pentingnya saudara menguasai diri dalam segala hal. Supaya kita menjadi pemenang. Amin. Kenapa sih firman Tuhan pemenang bahkan lebih dari pemenang, kok saya nggak pernah sih menang? Bisa jadi kita tidak menguasai diri kita dalam segala hal. Amin.
dalam segala hal itu apa? Yang pertama, perkataan. Betul nggak saudara? Kita udah bahas itu ya berbulan-bulan ya. Bagaimana kuasa perkataan ya kemarin ya. Tapi kita lihatlah Kolose 4 ayat yang 6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah jangan hambar. Saudara, orang-orang yang tidak memiliki penguasaan diri, dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan, cenderung ketika dia dengar kata-kata yang menyakitkan, spontan kita akan mengeluarkan kata-kata yang lebih menyakitkan. Betul? Betul nggak saudara? Betul nggak? Saudara setuju nggak dengan saya? Apakah saudara memiliki penguasaan diri dalam perkataan? Ketika saudara disakiti dengan perkataan yang kasar, yang keras, apakah saudara masih bisa dan harus bisa memberikan kata-kata yang membangun? Kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati. Cenderung kita tidak punya kemampuan itu, betul? Gila tuh orang. Dia ngomong gitu, harga diri saya direndahkan. Suatu saat aku mesti ngomong sama dia. Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Tanpa disadari saudara, hal yang dasar, penguasaan diri, pengendalian, itu fondasi loh untuk mengembangkan karakter yang lain. Yesus, saudara, contoh teladan kita, nggak pernah dia mau diapain juga keluar kata-kata yang menyakitkan, betul? Dahsyat. Berarti dia punya kemampuan yang dahsyat untuk menahan. Betul nggak? Godaan keinginan dunia untuk membalas dengan kata-kata yang lain. Kurang ajar tuh orang seenaknya dia nyinggung saya seperti itu. Satu saat ya berapa hari sibuk memikirkan ada kata-kata yang lebih menyakitkan nggak gitu. Saudara, ini penting sekali, betul? Karena penguasaan diri dalam segala hal. Jadi apapun yang terjadi atas hidup kita, bisakah kita memiliki perkataan yang membangun, memotivasi, meneguhkan, menguatkan, memberkati. Dahsyat. Makanya saya waktu siapin ini saudara, Tuhan banyak koreksi hidup saya saudara. Betapa pentingnya penguasaan diri. Kita merasa kita hebat, saya bisa khotbah, saya bisa apa. Tapi dalam hal-hal kecil, ternyata karakter saya tidak pernah menjadi berkat gitu loh ya. Ketika kata-kata saya kasar, kata-kata saya menyakitkan, kata-kata saya keras, membalas dendam. Amin saudara. Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Saya akan baca buat saudara ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang kedua, saudara, Tuhan ingin kita menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Yang tadi perkataan, saudaraku ya. Yang kedua dalam keinginan dan perbuatan. Dan di sini dikatakan keinginan daging, ayat 16, keinginan mata, betul? Serta keangkuhan hidup.
Ini harus kita kuasai, betul? Karena ini yang sering sekali dipakai iblis untuk mencoba kita, untuk kita tidak bisa menguasai diri hidup kita. Apa itu sih keinginan daging? Aduh, kalau udah ada B2, B1, B5, B6. Betul nggak saudara? Penguasaan diri itu bukan bicara soal disakitin apa, tapi makanan juga penguasaan diri, betul nggak saudara? Saya harus banyak bertobat di situ. Bilang penguasaan diri dalam segala hal, saudara. Keinginan daging yang melit hidup kita, betul nggak? Mendorong, ayo biarin aja. Tekanan darahnya naik, biarin aja. Yang penting gua sehat, gua puas, gua enak, gua ini penyakit nanti. Betul nggak saudara? Saya harus belajar banyak saudara. Ya, pembimbing saya itu sekarang lagi belajar untuk menguasai diri dalam makanan. Saya belum bisa, padahal saya udah pensiun saudara. Ibu Rita itu pagi-pagi dia ini sayur rebus, dia masak sendiri, semuanya sehat. Kenapa Yus? Aku mau dipakai 70 tahun untuk mempengaruhi banyak orang. Kalau saya nggak menguasai diri, daging saya sakit-sakitan, bagaimana saya bisa menjadi saksi bagi banyak orang? Oh iya Kak, kamu saya lihat sering makan gorengan sampai 6 sampai 7. Pernah Santi bilang, Mbak Yus ayo kita diet ke dokter saya. Tapi nggak boleh makan pisang goreng, ya udah kamu aja yang diet. Betul? Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menguasai. Saya banyak bertobat saudara. Karena kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Kita nggak tahu bahwa hidup kita diperlukan banyak orang. Betul nggak saudara? Nggak mungkin saudara. Saya bilang, sorry ya minggu depan saya nggak bisa khotbah. Kenapa? Saya sakit. Sebenarnya saya nggak bisa menguasai diri, betul? Daging harus dikendalikan, betul? Keinginan mata dengan lihat, ya ke mall, bagus banget diskon 70%, ya. Nanti belum tentu besok ada diskonnya. Saya nggak bisa tidur ini. Ini mereknya bagus loh. Orang lain belum tentu punya ini. Kalau saya punya ini, waduh, kayaknya. Dengan melihat. Bapak-bapak lihat cewek cantik. Pertama, oh cantik ya. Lama-lama ke bawah mimpi. Ketiga, minta nomor HP. Betul nggak saudara? Hati-hati, betul? Ini kan cara-cara iblis yang sudah zaman dahulu kala, betul? Yang sampai sekarang tetap mantap untuk menggoda saudara. Gak pernah sadar kita. Keinginan mata. Lihat yang ibu-ibu diskon. Bapak-bapak, waduh gimana nih istri saya langsing. Istri saya rambut keriting, dari dulu keriting. Saya pengen dong dapetin yang lurus. Ada banyak hal yang jahat, betul nggak saudara? Betul nggak? Keinginan mata, betul? Hati-hati saudara, betul? Ini tekanan semakin kuat, betul? Kalau kita nggak punya kemampuan untuk menahan, kita jadi mental disorder tadi. Ya. Yang ketiga apa? Keangkuhan hidup. Oh, kesombongan, keangkuhan. Kenapa nama saya nggak disebut ya? Kenapa Mbak Christine aja tadi Kalince ini? Kan saya pernah nyumbang juga. Emangnya Mbak Christine aja yang donatur? Coba periksa. Saya harus diakui, betul nggak? Saya harus jadi hero. Semuanya karena saya. Kesombongan, keangkuhan, betul? Pengen dipuji, pengen terkenal. Saudara, kalau saudara nggak bisa menguasai diri, mengalami kemampuan untuk menahan, saudara mental disorder.
Orang yang sombong bisa mental disorder. Betul nggak? Karena selalu pakai topeng. Betul nggak? Dia nggak mau tidak kelihatan perfect. Betul? Selalu di depan orang pengen kelihatan sempurna. Karena pengen dipuji pakai topeng. Kasihan mereka, sakit sebetulnya. Betul nggak? Dia tidak pernah bisa disakitin. Betul nggak? Rentan dikritik. Betul nggak saudara? Dia mental disorder. Kasihan. Karena dia nggak punya kemampuan untuk menahan. Betul? Makanya perlu kita punya jiwa dulos. Hamba, semua hamba. Welcome. Ya. Betul nggak? Keset. Orang yang begitu, orang yang bisa menguasai diri, betul? Peduli amat mau dipuji, mau nggak dipuji, mau disebut, mau nggak disebut, mau disalamin, mau nggak tidak salamin, mau disenyumin, mau tidak disenyumin. Haleluya, aku mengasihi engkau, memberkati engkau dengan kasih yang tulus. Amin. Saudara mengalami penguasaan diri. Amin. Tetangga ini kalau nyapa pasti tetangga yang lain. Saya nggak pernah disapa. Nggak masalah saudara. Jangan sakit hati. Jangan kalau kau sudah dapat berkat terus kau lewati tetangga ini kau nggak berkati dia. Gara-gara dia menyakiti. Jangan saudara. Betul? Karena Tuhan bilang orang yang menang dalam pertandingan harus menguasai diri dalam segala hal. Maka itu saudara nggak heran kalau kita lihat di Amsal 6 ayat 32, betul ya? Amsal 6, saya coba cek. Amsal 6 ayat 32. Sorry, Amsal 16. Salah ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Saudara tahu ketika kau memiliki penguasaan diri, kapasitasmu itu satu kota. Betul? Bahkan melebihi merebut kota. Kadang kita berpikir, ayo kita duduki kota-kota sini. Tapi masih membalas, masih ini. Enggak bisa saudara, betul? Karena dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya bilang kalau engkau bisa menguasai dirimu, kau punya kapasitas merebut satu kota. Amin. Maka itu jangan pusing kotanya saudara. Pusing untuk membangun penguasaan diri, betul? Bahkan dikatakan melebihi. Berarti ada kapasitas yang lebih. Nah itu gak heran saudara. Tuhan izinkan berbagai macam peristiwa kejadian. Supaya saudara memiliki penguasaan diri. Betul? Yang ketiga, bagaimana kalau gitu caranya kita bisa menguasai diri? Nggak usah jauh-jauh suami istri ya, saudara latihan setiap hari. Saudara tahu bahwa kita nggak usah buka ayatnya. Penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Betul ya? Nah buah roh itu tidak berdiri sendiri-sendiri saudara. Tapi buah roh itu berkaitan satu dengan yang lain. Yang terakhir dibilang penguasaan diri. Jadi bagaimana supaya saya dapat menguasai diri? Enggak ada lain kecuali ranting melekat pada pokok anggur. Betul enggak? Kita enggak bisa berbuah dari diri kita sendiri kecuali kita melekat. Betul? Ya, daily devotion renungan harian hari-hari ini bicara tentang melekat pada pokok anggur. Betul? Tinggal di dalam firman. Barang siapa tinggal di dalam firman, melekat pada pokok anggur, maka dia dibersihkan oleh firman dan dia berbuah. Betul nggak? Hanya orang yang melekat kepada Tuhan yang dibersihkan oleh firman. Betul? Kalau engkau nggak melekat, boro-boro memiliki penguasaan diri. Nggak pernah. Kecuali melekat. Karena Tuhan katakan ranting akan dibersihkan supaya
buah. Hanya ranting yang melekat yang dibersihkan, betul? Jadi perlu melekat. Firman yang membersihkan hidup kita dan kita berbuah. Bagaimana caranya kita mengalami penguasaan diri, kemampuan untuk menahan godaan, keinginan dunia. Tidak ada yang lain kecuali melekat. Amin. Tinggal di dalam firman. Konsisten katanya renungan harian. Melekatnya tidak hari ini melekat, besok tidak melekat. Rebo melekat, Kamis gimana saya lah. Tidak pernah aku akan menghasilkan buah, betul nggak? Tapi konsisten, amin. Setiap hari, setiap saat melekat. Jadi saudaraku, penguasaan diri bukan prestasi, tapi itu buah, betul? Wih hebat Pak Teguh, sabar penguasa, bukan, betul nggak? Tapi itu anugerah dari Tuhan. Upah bagimu. Karena kau melekat. Melekatnya harus benar. Buktinya benar apa? Kau dapat firman. Sehingga kau dibersihkan. Sehingga bisa berbuah. Ranting harus dibersihkan supaya bisa berbuah. Betul? Ya. Jadi perlu dibangun melalui latihan. Dan sikap yang disiplin itu penguasaan diri. Untuk menanamkan kebiasaan yang baik. Jadi yang pertama melekat, betul? Enggak ada terdengaling-aling lagi. Ya. Kalau pada akhir zaman ini kita tidak benar-benar melekat, kita akan kena mental disorder. Betul saudara? Saya udah kasih tahu sama saudara. Karena tekanan begitu kuat, betul? Ya. Kita bisa Kemarin saya saksi, ya udahlah nggak apa-apa dibuka sekalian. Saya ambil ATM, saudara, tiba-tiba ada nggak tahu lah kejahatannya apa, skimmer. Padahal sehari sebelumnya saya pindahin lah, saya itu nabung emas cicilah dulu waktu belum pensiun. Saya masukin ke BCA saya supaya kemarin kan Raya punya motor supaya dia bisa, saya bisa bantu lah teman-teman yang memang harus dibantu gitu. Jadi BCA saya itu sudah banyak saldonya, nggak perlu dikasih tahu lah ya. Dan ketika saya ini nggak bisa dan segala macam, intinya saya cek saldo saya tinggal 61.000. Saudara bisa tertekan ya. Saya bisa punya mental disorder. Kenapa? Karena saya pensiun, saudara. Kalau saya nggak pensiun, mungkin saya pikir, saya masih dapat ini, dapat ini, dapat itu. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan, saya mau mengucap syukur. Saya tidak mau berikan pikiran saya dikendalikan oleh emosi saya. Oleh nafsu. Waktu itu saya sedang mau pergi doa, PD Rabu, saudara. Saya harus berdoa untuk bangsa, berdoa untuk bangsa-bangsa. Saya pastikan, Tuhan, saya nggak mau merenungkan masalah saya siang dan malam. Uang adalah angka. Kemarin saya baru khotbah minggu kemarin. Aku tidak tergantung uang. Hidupku tergantung firman. Aku blokir semua intimidasi si jahat yang membuat aku rugi lah, apalah, segala macam. Karena Tuhan pemelihara dalam hidupku. Tuhan bicara bilang gini sama saya. Anakku, itu kan uangku. Ngapain kamu sedih? Itu kan bukan uangmu. Kalau uang itu hilang, harusnya saya yang sedih. Oh iya ya. Saya merdeka, saudara. Oh itu bukan uang saya. Semua milik Tuhan, betul? Yang kedua, Tuhan tapi kan aku mau tolong jemaat Tuhan. Ini gini. Emang kamu pahlawan ya? Aku gak bisa tolong jemaat. Kalau aku mau ambil, mau gimana kamu? Kalaupun itu kau ambil, aku mengucap syukur. Saudara saya santai. Saya bisa tidur nyenyak. Saya bisa khotbah sekarang. Saya bertiga ya sama teman ya. Jadi saya dulu yang ambil, mereka juga berdua pengen ambil juga. Tapi udah karena kejadian itu mereka gak jadi kan, gak bisa. Waktu besoknya dia bilang dia gak bisa tidur mereka berdua. Aduh gimana itu Mbak Yus ya. Dia telepon Mbak Yus, saya ketakutan. Hei gimana kabarnya? Ya ampun ini. Hei masih bisa ketawa-ketawa. Emang kenapa? Ya ampun itu jumlahnya gak kecil loh katanya. Kenapa?
benar. Kalau saya nggak bisa menguasai diri dalam hal yang seperti itu, saya mental disorder. Betul? Kenapa? Tekanan bisa di mana-mana. Betul? Sampai saat ini saya nggak pernah terganggu damai sejahtera saya. Karena hidup saya tidak tergantung dengan uang. Hidup saya tergantung dengan firman. Betul? Amin. Ya. Jadi yang pertama, melekat. Konsisten. Semua peristiwa dalam hidup kita jadikan itu latihan. Betul? Amin. Kalau engkau disakiti, jadikan itu latihan untuk kita mengucap syukur dan tidak mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Ya. Yang kedua, kita lihat Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang 3. Saya akan baca buat saudara ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing. Jadi saudara, kita punya takaran iman masing-masing, betul? Saya punya takaran iman, Bang Nando punya takaran iman, Pak Teguh punya takaran iman. Jangan kau berpikir lebih tinggi dari takaran imanmu. Kau nggak akan bisa menguasai diri. Kau akan berpikir, Mbak Yus, Bu Yus, Tante Yus, Tuhan itu siapa sih yang ciptain? Pusing kan? Gak usah dipikirin, betul nggak? Banyak kenapa orang overthinking. Oh, sebenarnya orang overthinking itu sebenarnya udah mental disorder, saudara. Karena dia nggak bisa berpikir sedemikian rupa. Sesuai dengan takaran iman, betul nggak? Kalau iman kita segini, pikirkan itu. Makanya Tuhan bilang kesulitan, kesukaran apa sehari, cukuplah untuk sehari udah. Kau berdoa kepada Bapa di surga, berikanlah makanan kami yang secukupnya pada hari ini udah. Kok nggak usah mikir, aduh mulai nih gimana ya kalau nanti si Daniel sekolah kedokteran ratusan juta saya harus nabung dan sekarang nggak usah. Betul? Ngerti ya saudara? Karena itu membuat engkau tidak bisa menguasai diri. Saya nggak melarang saudara menabung dan segala macam. Tapi kau tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Betul nggak? Nanti anak saya jadi apa ya? Saya lihat begini, begono. Aduh gimana nanti? Aduh saya, wah. Kalau takaran imanmu belum nyampe ke sana nggak usah pikirin. Betul? Amin. Pikirkan hari ini. Amin. Kesulitan hari ini cukuplah untuk hari ini. Itu yang sering kali kita tidak bisa menguasai diri. Makanya sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Saudara akan menjadi orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kebergantungan saudara kepada Tuhan. Ya. Saya waktu hilang, saya nggak pernah, saya makan apa ya besok? Enggak. Saya tetap makan B2 kemarin ya. Saya tahu bahwa Tuhan pelihara saya. Saya nggak perlu ngemis-ngemis. Adik saya Mbak Yus ada uang nggak? Ada. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat dalam hidup saya. Saya mau dalam hal terburuk apapun, pikiran saya bahwa Tuhan baik. Harus di-set dalam hidup kita, betul nggak? Kalau enggak, kita akan berpikir lebih tinggi daripada apa yang patut kami
Pikirkan, kenapa sih Tuhan jahat? Kenapa sih begini? Kenapa sih begono? Kenapa? Enggak mau saya. Kalaupun saya mengalami hal yang terburuk sekalipun, aku harus set dalam pikiran bahwa Tuhan baik. Amin. Sekarang saja aku nggak ngerti. Tiba waktunya aku akan mengerti. Yes. Kalau enggak saudara, mental disorder. Saya nggak nakut-nakutin saudara. Ini udah kayak gitu modelnya. Betul? Kita yang harus. Karena firman yang bicara kan. Kok nggak perlu mikirin hal-hal yang lebih tinggi. Maka kalau saudara tipe-tipe orang yang overthinking, bertobat sekarang. Betul? Kalau enggak saudara akan semakin parah ngalamin. Udah berpikir aja sesuai dengan ukuran iman. Kalau pusing-pusing jauh daripada apa yang bisa kau bikin, hentikan. Bilang aja Tuhan baik. Dan aku gak mengerti saat ini. Tapi aku yakin dasar keyakinanmu. Tuhan baik, rancanganmu sempurna bagiku. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa mengucap syukur. Kenapa orang tidak bisa mengucap syukur? Karena dia tidak pernah berpikir Tuhan itu baik. Tuhan baik kalau ada berkat, ada cuan. Tapi begitu gak ada cuan, dia gak pernah bisa berpikir bahwa Tuhan baik. Itu gak bisa mengucap syukur. Amin. Ya, yang terakhir ya, sorry udah menit. Kita lihat 2 Petrus 1. Ayat 3-7. Jangan bacakan ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru ya, sampai nomor itu aja ya, ayat yang keempat coba ya. Kita baca ulang lagi ayat yang ketiga. Saudaraku, Tuhan bilang bahwa engkau bisa menguasai diri. Kenapa? Karena Tuhan memberikan ayat firman ini, memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan untuk kita menguasai diri. Jadi kalau saudara bilang, aku bisa gak menguasai? Bisa. Kenapa? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Itu berarti saudaraku Tuhan memberikan karena kuasa ilahinya. Bicara kuasa ilahi itu bicara firman. Ya, menganugerahkan kepada kita, diberi sama Tuhan segala sesuatu yang berguna. Amin. Untuk hidup yang saleh, ya. Oleh pengenalan kita akan Dia, saya bisa bilang bahwa Tuhan memberikan, menganugerahkan segala sesuatu untuk saya bisa menguasai diri saya untuk hidup saleh. Oleh pengenalan akan Dia, betul gak? Karena hidup saleh itu kan, penguasaan diri itu fondasi. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Jadi saudara, Tuhan katakan bisa kamu menguasai dirimu dalam segala hal. Kenapa? Karena aku telah menganugerahkan. Amin. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Ya, bahkan dengan jalan itu Dia menganugerahkan janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Supaya kita ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita hidup dalam keilahian Dia, sehingga kita mampu menahan godaan dan keinginan dunia. Betul? Luput dari hawa nafsu. Saudara, bicara luput itu gak pernah kena. Jadi, diomongin yang sakit hati, luput. Amin. Jadi saya bisa menguasai diri kalau
Saya hidup oleh karena firman. Karena hanya janji-janji yang berharga yang membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau saya terus bergaul dengan firman, terus merenungkan firman, Haga mengimajinasikan, mendeklarasi firman. Latihan dalam hidup kita, betul nggak? Secara konsisten, ya, maka saya percaya engkau luput dari hawa nafsu dunia. Amin. Kau luput dari roh-roh dunia. Kau luput dari godaan dan keinginan dunia. Kau punya kemampuan untuk menahan. Kau punya penguasaan diri. Amin. Ini yang harus kita perlukan di akhir zaman. Karena semakin sulit hidup ini, saudara. Saudara lihat tadi di awal 2 Timotius, orang memberontak. Betul gak? Mementingkan diri sendiri. Sekitar kita penuh dengan nafsu. Ya. Saudara, sulit akhir zaman menemui orang yang baik. Saudara lihat pengangguran semuanya. Kejahatan semakin kuat. Kita ingin yang jahat membalas lagi yang jahat. Tapi Tuhan bilang orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amin. Maka itu konsisten, latihan terus. Ya kalau sekarang latihan lagi gagal, latihan lagi, betul nggak saudara? Karena penguasaan diri itu bicara terus melalui latihan, ya, dan sikap disiplin untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita lihat satu ayat lagi, 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi sebelumnya ayat ini menambahkan iman, menambahkan ketekunan, begitu ya. Saya bilang tadi melatih ya iman kita, melatih ya, latihan dengan disiplin. Nah saudara percayalah, dikatakan bahwa kalau itu ada, maka kita akan menjadi orang-orang yang memenuhi panggilan kita dan kita tidak akan pernah tersandung. Kita hidup terus dalam agendanya karena kita bisa menguasai diri. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya penguasaan diri. Penguasaan diri adalah karakter yang kita butuhkan. Karena itu fondasi dari pengembangan karakter yang lain. Kau bisa sabar, kau bisa kasih, kau bisa macam-macam. Kalau engkau bisa menguasai diri. Amin. Pastikan hidup saudara di akhir zaman ini menjadi pemenang. Karena saudara menguasai diri dalam segala hal. Banyak orang berlari dan hanya satu pemenang. Seorang yang menang adalah yang menguasai diri dalam segala hal. Dan orang akan melihat kapasitas kita akan merebut kota. Bahkan lebih dari merebut kota. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Lisina malah sukri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau membukakan kebenaran ini. Kami rindu sekali memiliki kemampuan untuk menahan semua godaan dan keinginan dunia. Kami tidak mau arah hidup kami salah Tuhan. Dan kami mengalami kerugian dan kegagalan.
Tapi kami rindu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Maka itu ajar kami, latih kami untuk kami memiliki roh penguasaan diri. Kami akan melekat terus kepada pokok anggur. Karena itu adalah anugerah dari-Mu Tuhan. Kami tidak bisa menguasai diri dari hidup kami sendiri. Tapi kami rindu buah roh itu semakin kuat dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan hidup dengan firman-Mu. Karena oleh kuasa ilahinya Engkau telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan jalan itu Engkau menganugerahkan janji-janji yang besar dan berharga untuk kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Ajar kami Tuhan, latih kami untuk kami melekat kepadamu terus menerus, tinggal di dalam firman-Mu. Dan ajar kami untuk menguasai diri dalam perkataan kami, dalam keinginan kami, dalam perbuatan kami. Yes Tuhan. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Deklarasikan supaya hidupmu, hatimu hanya dikuasai oleh Tuhan. Yes. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kita akan puji dari awal. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah.
Kami rindu hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami. Mari latih hidup kami. Rombak hidup kami. Kami rindu firman-Mu membersihkan kami. Ubah kami Tuhan. Supaya kami menang dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kami boleh menguasai diri. Kami boleh mengekang diri kami. Di akhir zaman ini kami menjadi orang-orang yang kuat. Dan orang boleh melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah firman-Mu. Janji-janji yang berharga dan besar. Yang membuat kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu. Kami sanggup, kami bisa Tuhan. Yang perlu kami konsisten. Kami disiplin untuk melatih hidup kami. Bergaul dengan firman. Kami percaya kami akan merebut kota. Bahkan melebihi merebut kota. Kapasitas kami akan merebut kota. Puji Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan yang sudah memilih engkau sejak semula, yang menetapkan engkau menjadi orang-orang yang berpengaruh, bahkan orang-orang yang memenangkan banyak perkara. Sorak-sorai kemenangan selalu ada di kemah-kemah orang benar. Kemalangan semuanya banyak, tapi orang benar selalu keluar jadi pemenang. Tuhan bekerja kuat, roh, hikmat wahyu, penguasaan diri, pengendalian diri. Kami tidak izinkan, kami memblokir semua emosi, nafsu untuk mendorong, untuk memimpin hidup kami. Kami hanya biarkan firman Tuhan, damai sejahtera yang memimpin hidup kami. Roh yang memimpin hidup kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dan biarlah Tuhan menyinari wajahnya. Menyinari wajahmu dengan kasih setia dan pemeliharaan dan kekuatan dan penyertaan yang tidak pernah habis. Dan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menolong engkau, meluputkan engkau dari hawa nafsu dunia. Itu yang terus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.